Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun saudara berada, yang hari ini ada di rumah. Saya tidak tahu apakah saudara berada di kamar atau di ruang tamu, ruang kerja. Tapi dimanapun saudara berada, mari saudara-saudara buka hati. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang sedang dalam keadaan kurang sehat, saudara sakit. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang mengalami masa-masa yang sulit, engkau sedang berduka, atau mungkin ada yang terluka karena mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengecewakan saudara. Tetapi saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara, yakinlah bahwa kita memiliki Bapa yang sangat baik. Amin. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara. Itu bukan suami saudara, bukan istri, bukan anak-anak, bukan kerabat. Satu kali mereka akan meninggalkan Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara adalah Bapa kita di sorga. Hari ini buka hati, izinkan Tuhan melawat kita. Haleluya. Mari pandang wajah Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan, Bapa kita baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa, Bapakku yang baik, sangat ku cinta.
kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saudara pernah membaca dan mendengar tentang anak yang terhilang, anak yang bungsu saudara-saudara mengecewakan bapaknya. Bahkan sebelum bapaknya meninggal, dia sudah meminta warisan. Dia melecehkan sebenarnya keberadaan bapaknya. Lalu dia pergi foya-foya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika dia di luar rumah bapaknya, dia kehabisan hartanya. Dia menderita. Lalu dia memutuskan untuk kembali. Dan saya mau kasih tahu saudara-saudara apa reaksi bapaknya. Alkitab mencatat ketika anak itu pulang mendekati rumahnya, bapaknya melihat dari jauh dan mengamati bahwa itu adalah anaknya yang bungsu. Dia tidak menjadi marah, dia tidak mengambil parang, dia siap-siap untuk memukul anaknya hendak. Tapi apa yang dilakukan bapaknya? Dia berlari menyongsong anaknya. Walaupun anaknya berkata meminta maaf dan menjadikan dia pembantu mungkin, menjadi budak. Bapaknya memeluk dia dan disuruh mandi, dikenakan pakaian yang paling bagus. Bapaknya bersorak-sorai. Saudara, ini perumpamaan diberikan oleh Yesus untuk menggambarkan Bapa saudara. Hari-hari ini begitu banyak orang kecewa, begitu banyak orang-orang sedang berduka, seakan-akan tidak ada yang peduli. Saya mau katakan kepada saudara malam hari ini, ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Bapa saudara. Hari ini di ruangan saudara, mari angkat tanganmu, katakan, "Ya Bapa-Ku yang baik, penuh kasih karunia, tidak pernah berubah." Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, kami memuliakan Engkau Bapa. Bersama-sama katakan, Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa.
bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur karena Kau Bapa yang baik, tak pernah meninggalkan, tak pernah mengecewakan, tak pernah senantiasa mengasihi, senantiasa menyertai. Haleluya. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, tidak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Kasih-Mu tidak berkesudahan ya Tuhan. Amin. Nyata di dalam hidupku, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Oma, Opa, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami kesedihan. Mungkin anak-anakmu tidak memperhatikan engkau. Engkau merasa kesepian. Saya mau katakan kepada saudara, Oma, Opa, dengar, ada Bapa di sorga yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia ada di sisimu.
engkau anak-anak muda yang mungkin hari-hari ini engkau terluka, engkau kecewa terhadap orang tuamu. Dengar, ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan engkau. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dia ada di sisimu hari ini. Engkau suami-suami, engkau istri-istri yang mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami kekecewaan. Dengar, ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan engkau. Dia ada di sisimu hari ini. Dia sedang menjamamu hari ini. Dimanapun kau berada, di ruang tamu, di kamar, di ruang kerja, angkat tanganmu. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku. Amin, 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 haleluya. Tak berubah setiamu padaku. Selamanya, selamanya Kau ku sembah, takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku selamanya, selamanya, selama-lamanya hanya Kau yang kami sembah. Iseleon omai koria talabos. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, terutama engkau yang sedang sakit hari ini, Tuhan mencari orang-orang yang sedang membutuhkan Dia. Kalau engkau butuh kesembuhan, Tuhan sedang cari orang-orang yang sedang butuh Dia. Kalau kau butuh Tuhan, buka hatimu. Sebelum kita mau berdoa buat orang-orang yang sakit, saya ingin saudara-saudara menyaksikan sebuah kesaksian dari seorang anak Tuhan yang lewat pujian dan penyembahan dia dijamah Tuhan. Saudara boleh lihat dan menjadi berkat. Shalom, nama saya Maria. Saya sangat diberkati dengan adanya Worship Night Online GBI Petamburan pada tanggal 10 November, di mana Tuhan memberikan kesembuhan pada saat kami sedang menyembah pada acara tersebut. Awalnya pada Sabtu malam saya demam. Saya meriang badannya. Hari Minggunya saya ibadah online dan perut saya sakit, masih demam dan muntah-muntah, diare juga. Nah, pas hari Senin saya tidak kerja, sorenya saya ke dokter karena saya udah nggak kuat. Saya ke dokter dapat nomor 25, antriannya sampai 4 jam.
Pas sampai di dokter bilang usus 12 jari saya luka. Makanya perut saya sakit, kembung, keras. Dokter saranin saya untuk pantang. Tidak boleh makan sambal, harus makan yang rebus-rebusan. Hari Selasanya perut saya masih sakit, tapi saya udah gak demam. Pas malamnya saya mendengar suara Tuhan, "Ayo Maria, kamu ikut doa worship night." Lalu saya bilang sama Richard, "Tar malam ada worship night di GBI Petamburan, yuk kita ikut doa." Lalu Richard ikut doa dan kita buka YouTube. Worship night dimulai, kita lalu menyembah, mendengar pujian, mendengar firman dari Kak Joni. Lalu saya mendengar pujian, "Sebab Kau besar." Hati saya langsung terasa Tuhan tuh ngejamah saya. Tuhan saya sampai sedih, sampai nangis. Tuhan bilang, "Engkau akan sembuh." Tiba-tiba Richard pegang perut saya. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Nah, pas selesai worship night selesai, saya tanya sama Richard, "Richard, kamu kenapa megang perut saya?" Dia dapat pendengaran, "Pegang perut istrimu. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh." Nah, sesudah itu saya kasih tahu sama Richard, "Richard, kamu tahu gak tadi tuh perut saya sakit, masih keras, masih kembung. Nah, pas dipegang kamu dalam nama Tuhan Yesus, ini sekarang perut sudah gak ada rasa sakit, udah gak ada rasa kembung sama sekali. Sampai saat ini perut saya sudah kembali normal dan saya sudah gak makan obatnya lagi dari dokter. Obat dokternya masih ada, saya gak makan sampai habis. Karena saya pikir saya sudah sembuh dari Tuhan Yesus, untuk apa saya minum obat lagi?" Itulah kuasa Tuhan. Dan satu hal yang saya mau ingatkan kepada saudara-saudari, di dalam pujian dan penyembahan mujizat Tuhan itu ada. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Nama saya Ferry Kurniawan. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang saya alami ketika saya mengikuti ibadah Worship Night GBI Petamburan yang dipimpin oleh hambanya Pendeta John Max Titaley tanggal 10 November yang lalu. Karena adanya pandemi COVID-19, saya mengalami pergumulan ketika menjalani usaha keluarga. Dampak dari pandemi tersebut, usaha menjadi sepi. Omset penjualan menurun jauh, tidak seperti yang saya harapkan. Biaya-biaya pengeluaran tidak tertutupi. Semua terasa berat buat saya. Pada waktu usaha sepi, timbul rasa takut, timbul rasa khawatir yang berlebihan. Terkadang badan saya terasa sakit karena banyak hal yang saya pikirkan. Saya juga mengalami kelemahan rohani. Tetapi saya bersyukur saya masih ingat ada Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong dan memulihkan keadaan saya. Ketika saya haus dan rindu akan Tuhan, saya mengikuti ibadah worship night malam itu. Ketika ibadah berjalan, saya rasakan ada hadirat Tuhan. Di saat saya memuji dan menyembah Tuhan sambil mengangkat tangan, tanpa terasa ada air mata yang keluar. Saya benar-benar merasa diberkati melalui ibadah tersebut. Selesai ibadah, ada hal yang berbeda yang saya rasakan. Walaupun masalah tidak selesai saat itu, tetapi ada rasa sukacita di hati, ada damai di hati,
Saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya percaya ada banyak cara Tuhan untuk menolong dan memulihkan keadaan saya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari ikutilah ibadah online Worship Night GBI Petamburan yang akan datang. Rasakan hadirat Tuhan ketika kita memuji dan menyembah. Percayalah, ada Tuhan yang bertahta di atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saudara memiliki hati yang sama seperti rekan kita, rindu, betul-betul percaya, kesembuhan juga adalah milik saudara. Saudara dengar, mungkin ada di antara saudara yang saudara sedang berhadapan dengan kemustahilan. Ada fakta mengatakan sudah tidak akan mungkin sembuh. Mungkin fakta dari dokter, data-data menyatakan kau tidak mungkin sembuh. Atau mungkin saudara-saudara bukan penyakit. Mungkin saudara sedang berada di dalam satu keadaan di mana saudara melihat kemustahilan. Suami saudara mungkin sudah sulit diubahkan. Mungkin anak saudara, mungkin pekerjaan. Tapi saya percaya saudara-saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara merindukan Dia. Sama seperti seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Alkitab dengan jelas mengatakan dia telah berusaha sekuat tenaga. Bahkan hartanya dipergunakan sampai habis untuk sembuh. Tapi Alkitab berkata bahwa dia tidak sembuh. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika Yesus lewat di kampungnya, di kotanya, dia percaya, dia berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Dia berharap Yesus akan menumpangkan tangan dan berkata jadilah sembuh. Tapi betapa kagetnya saudara-saudara, karena begitu banyak orang. Saya tidak tahu jumlahnya, tapi Alkitab berkata begitu banyak orang bersesak, berjejal-jejal. Dia tidak akan mungkin bisa sampai kepada Yesus. Tapi apa yang dilakukan? Di tengah-tengah keletihan, kelemahan fisik tubuhnya, dia tidak menyerah. Dia maju terus. Dia berkata, Tuhan tidak perlu tumpang tangan kepadaku. Tuhan tidak perlu berbicara kepadaku. Asal ku pegang saja ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan itu diperbuat. Alkitab mencatat saudara-saudara, ketika dia pegang ujung jubah Tuhan Yesus, Yesus berhenti karena ada satu kuasa yang keluar mengalir dari tubuh Yesus. Dan saat itu juga Alkitab mencatat bahwa perempuan ini yang 12 tahun pendarahan disembuhkan. Apakah sedikit orang yang sakit pada waktu itu? Saya rasa banyak. Tapi kenapa ini menjadi sorotan? Karena Tuhan tahu siapa yang membutuhkan dia. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang hari ini ikut beribadah. Saudara-saudara, kita sama-sama mengikuti ibadah ini, sama-sama menyanyikan pujian, menyembah Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan tahu siapa yang merindukan dia, siapa yang haus akan dia. Kalau engkau hari ini haus, mari gapai kasihnya, gapai jubahnya, terima kuasanya Tuhan. Haleluya. Seperti wanita yang malang telah lama nantikan, akan datang hari yang cerah, sampai lewat sang penebus, menggapai jubahnya, dapatkan kuasanya. Sekarang ku percaya, padamu ku berharap, walau kenyataan semua telah mustahil. Ku tolak menyerah, ku buang putus asa, ku gapai jubahmu. Jamalah aku, Yesus, ku percaya padamu.
bersujud menyembah, ku serahkan hatiku. Seperti wanita yang malang telah menantikan akan datang hari yang cerah, sampai lewat sang penebus menggapai jubahnya, dapatkan kuasanya. Sekarang ku percaya padamu, ku berharap, walau kenyataan semua telah mustahil, ku tolak menyerah, ku buang putus asa, ku gapai jubahmu. Jamah kami ya Tuhan, jamah aku Yesus, ku percaya padamu, ku bersujud menyembah, ku serahkan hatiku. Jamalah, jamalah aku Yesus, ku percaya padamu. Kami bersujud Tuhan, ku bersujud menyembah, ku serahkan hatiku. Mari berseru bersama-sama, katakan, jamalah aku Yesus, ku percaya padamu, ku bersujud menyembah, ku serahkan hatiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini Tuhan mau menjamah engkau. Siapa di antara saudara-saudara yang hari ini rindu disembuhkan Tuhan? Mari angkat tanganmu. Di ruanganmu, di kamarmu, mari angkat tangan. Taruh tanganmu yang satu di tempat yang sakit. Engkau yang sedang putus asa, engkau yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu. Katakan, jamalah aku Tuhan, jamalah aku Tuhan. Kami sujud di hadapanmu. Haleluya. Jamalah aku Yesus, ku percaya padamu. Jamalah Tuhan, ku bersujud menyembah, ku serahkan hatiku. Jamalah, jamalah aku Yesus. Kami percaya padamu ya Tuhan, percaya padamu, ku bersujud menyembah, ku serahkan hatiku, ku dipulihkan, ku disembuhkan.
kesembuhan. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Siapapun engkau oma, opa, dalam nama Yesus kau terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau orang-orang muda, terima kesembuhan, terima pemulihan Allah. Engkau para pria, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, para wanita, terima kesembuhan Allah. Kuasa Tuhan dinyatakan kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur, mari mengucap syukur. Karena kuasa Tuhan telah dinyatakan dalam hidupmu, di tempatmu hari ini. Dalam nama Yesus, ku dipulihkan. Haleluya. Ku disembuhkan. Ku percaya mujizatmu ku alami. Naikkan pujian ini dengan iman. Ku dipulihkan, ku disembuhkan. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya, ku percaya mujizatmu ku alami. Katakan dengan iman. Ku percaya mujizatmu ku alami. Saya percaya hari ini banyak mujizat terjadi dalam hidup saudara. Mulai belajar bersyukur, mulai belajar bersyukur. Kuasa Tuhan dinyatakan kepadamu. Haleluya, haleluya. Belajar bersyukur. Yes. Haleluya. Haleluya. Mari semua yang di rumah, angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Yes, haleluya. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.